Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Marianti dari kelas A6 Manajemen, ingin mempresentasikan tentang standarisasi mutu di bidang pertanian. Latar belakang standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, perkembangan iptek, serta pengalaman. Standar mutu merupakan quality assurance dalam perwujudan persiapan yang sehat dalam bisnis pakan. Peranan standar mutu dalam pengendalian mutu sangat besar, terutama untuk mencapai mutu yang diinginkan secara konsisten. Sistem standar mutu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi bahan baku hingga produk di tangan konsumen. Penerapan sistem standarisasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian. Kebijakan mutu dan standarisasi yang dilakukan adalah 1. Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. 2. Penyusunan dan penerapan standar SNI Kementerian Pertanian 2009. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dan dengan semua pihak yang berkepentingan. Standarisasi mutu produk berkaitan dengan appearance atau kenampakan seperti ukuran besar atau volume, warna, kedukungan air, dan sebagainya yang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Selain itu, mutu produk juga dikaitkan dengan masalah keamanan pangan, keamanan bagi manusia, hewan dan tumbuhan, serta lingkungan. Standar-standar produk dan pengolahan produk pertanian semuanya disusun sebagai alat yang membantu mencegah tersingkirnya sebuah produk dari pasar. Standarisasi diimplementasikan ketika perusahaan mengeluarkan produk baru ke pasar. Dengan menggunakan standarisasi, kelompok dapat dengan mudah berkomunikasi melalui pedoman yang ditetapkan dalam rangka untuk menjaga fokus. Metode ini dibuat untuk memfasilitasi proses dan tugas. Inilah mengapa interlock dengan Lean Manufacturing terdapat 4 teknik yang berbeda untuk standarisasi, yaitu penyederhanaan atau variasi kontrol, kodifikasi, nilai rekayasa, dan statistik proses kontrol. Pembahasan. Standarisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan jasa di dalam perdagangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturan meliputi perumusan dan penetapan standar-standar mutu, kerjasama dan pemasyarakat standarisasi, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan standarisasi, serta pemberian sanksi. Produk pertanian yang dapat disertifikasi adalah berupa 1. Barang. Setiap benda yang baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 2. Jasa. Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Penerapan SNI di bidang pertanian ada yang bersifat sukarela, ada juga yang bersifat wajib. SNI yang bersifat sukarela mencakup beberapa aspek yang ketentuannya ditetapkan oleh BSN, sedangkan SNI yang bersifat wajib adalah berkaitan dengan aspek kepentingan keamanan, keselamatan, kesehatan masyarakat, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau pertimbangan ekonomis. SNI yang bersifat wajib ini harus diterapkan oleh semua pihak terkait. Untuk mendapatkan sertifikasi sistem mutu, pelaku usaha di bidang pertanian wajib memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu produk pangan segar atau non-pangan yang ditetapkan pada standar di bidang pertanian sebagai berikut. A. Jaminan mutu pangan produk pertanian memenuhi sistem mutu berdasar konsepsi HACCP atau SNI 014852/1998 atau sistem pangan organik atau SNI 016729/2002. B. Jaminan mutu non-pangan produk pertanian memenuhi ISO
9001 sampai 2000 atau SNI 9001 sampai 2000. Untuk melengkapi persyaratan diterapkan persyaratan sistem manajemen lingkungan yaitu ISO 14001 sampai 1996. Jaminan mutu lembaga penilaian kesesuaian harus memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ruang lingkup sebagai berikut. A. Laboratorium penguji memenuhi ISO atau IEC Guide 17025-2005. B. Lembaga inspeksi memenuhi ISO 17025-2005. C. Lembaga sertifikasi produk memenuhi ISO atau IEC Guide 65-1997 atau pedoman BSN 401-2000. D. Lembaga sertifikasi sistem mutu memenuhi ISO atau IEC Guide 62-1997 atau pedoman BSN 301-1999. E. Lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan memenuhi ISO atau IEC Guide 66-1997 atau pedoman BSN 701-2000. F. Lembaga sertifikasi personel memenuhi ISO atau IEC Guide 17024. G. Lembaga sertifikasi verifikasi memenuhi ISO atau IEC Guide 17011. H. Lembaga sertifikasi mutu dan keamanan pangan memenuhi ISO atau IEC Guide 61 tahun 1996. I. Lembaga sertifikasi pangan organik memenuhi ISO atau IEC Guide 65 dan IFOAM. J. Lembaga sertifikasi eco-labeling memenuhi ISO 14024-1999. Hubungan standar mutu dengan sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pengakuan oleh pihak lain atau pihak ketiga terhadap produk dalam memenuhi dan penerapan standar mutu. Sifat sertifikasi. Ada dua sifat sertifikasi. 1. Mandatori, dilakukan karena ada kewajiban dari pemerintah. Contoh sertifikasi produk Prima, PIRT, MD, HACCP, halal, produk pangan segar. Voluntary, dilakukan tanpa ada kewajiban dari pemerintah. Contoh sertifikasi sistem ISO 19001 atau SMM, ISO 18001 atau keselamatan kerja dan sebagainya. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu standarisasi bidang pertanian dimaksud sebagai acuan dalam mengukur mutu produk atau jasa di dalam perdagangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, melestarikan daya saing dan kelancaran perdagangan produk pertanian yang dapat disertifikasi berupa barang dan jasa. 2. Saran. Standarisasi dalam perusahaan di bidang pertanian membutuhkan standar-standar tertentu. Standar proses yang baik biasanya menggunakan SNI dan ISO. Spesifikasi baik produk, bahan maupun proses sedapat mungkin diikuti agar kegiatan atau hasilnya dapat diterima umum oleh pengguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.